Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai sosial linguistik nih. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari sosial linguistik. Apa sih sosial linguistik? Sosial linguistik merupakan ilmu antardisiplin antar sosiologi dan linguistik. Ada dua ilmu empiris yang mempunyai kaitan yang sangat erat. Sebelumnya kita akan membahas sosiologi dan linguistik. Apa sih sosiologi itu? Banyak batasan telah dibuat oleh para sosiolog mengenai sosiologi. Tetapi intinya bahwa sosiologi adalah kajian objektif dan ilmiah mengenai manusia di dalam masyarakat, mengenai lembaga-lembaga dan proses sosial yang ada di dalam masyarakat tersebut. Sosiologi berusaha mengetahui bagaimana masyarakat itu terjadi, berlangsung, dan tetap ada. Dengan mempelajari lembaga-lembaga sosial dan segala masalah sosial dalam satu masyarakat, akan diketahui cara-cara manusia menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Mengenai linguistik merupakan bidang ilmu yang mempelajari bahasa atau bidang ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Dengan demikian, secara mudah dapat dikatakan bahwa sosial linguistik adalah bidang ilmu antardisiplin yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa itu di dalam masyarakat. Sosial linguistik dapat didefinisikan sebagai kajian tentang bahasa dalam hubungan dengan masyarakat. Selain itu, ada beberapa istilah juga mengenai sosial linguistik. Ada juga digunakan istilah sosiologi bahasa. Dari kedua istilah tersebut, ada yang menganggap itu sama, tetapi ada juga nih yang menganggap berbeda. Ada yang mengatakan digunakannya sosial linguistik karena penelitian dimasuki dari bidang linguistik, sedangkan istilah sosiologi bahasa digunakan kalau penelitian itu dimasuki dari bidang sosiologi. Jadi, sosial linguistik lebih berhubungan dengan perincian-perincian penggunaan bahasa yang sebenarnya, seperti deskripsi, pola-pola pemakaian bahasa, dialek dalam budaya tertentu, pemilihan pemakaian bahasa, dialek tertentu yang dilakukan penatur, topik, dan latar pembicaraan. Sedangkan sosiologi bahasa lebih berhubungan dengan faktor-faktor sosial yang saling bertimbal balik dengan bahasa dan dialek. Sosial linguistik mengkhususkan kajiannya pada bagaimana bahasa berfungsi di tengah masyarakat. Sosial linguistik juga menyangkut individu, sebab unsur yang sering terlihat melibatkan individu sebagai akibat dari fungsi individu sebagai makhluk sosial. Adapun sumbangan bidang sosiologi dan linguistik kepada sosial linguistik tidak sama, tidak secara kualitatif maupun kuantitatif. Sumbangan unsur-unsur kemasyarakatan untuk landasan sosial dari sosiologi dan linguistik termasuk seluruh pengembangan dari masyarakat mencakup kesadaran sosial dan individu. Nah, itu tadi pengertian dari sosial linguistik. Selanjutnya saya akan membahas relevansi linguistik dengan sosial linguistik. Nah, yang pertama, linguistik adalah ilmu pengetahuan yang melibatkan dirinya dengan bahasa. Bahasa sebagai objek penelitian linguistik ditinjau dari batasan-batasan, fungsi dan perkembangannya. Mengenai struktur bahasa dan batasan yang ada di dalamnya, membuat bahasa menjadi fenomena sosial yang spesifik dan relatif terisolasi. Adapun perbedaan antara linguistik dan sosial linguistik. Pandangan umum yang diikuti adalah bahwa linguistik hanya membahas struktur bahasa dan tidak membicarakan konteks sosial tempat bahasa itu dipelajari dan digunakan. Tugas linguistik adalah mencari kaidah bahasa X, dan sesudah itu barulah para sosial linguistik memasuki permasalahan dan mengkaji masalah apapun yang ada dengan adanya kontak antara kaidah itu dengan masyarakat. Adapun relevansi sosial linguistik dengan sosiologi dan juga linguistik. Dalam ilmu pengetahuan dewasa ini, terutama di bidang ilmu bahasa, terdapat beragam pendapat dalam hubungan dengan objek linguistik. Beberapa pengarang memiliki pandangan yang berbeda tentang hal dimasukkan dalam disiplin ilmu yang manakah sosial linguistik itu. Perkembangan ilmu bahasa di Rusia
ialah pandangan yang berpengaruh bahwa sosiolinguistik merupakan salah satu cabang tersendiri dari ilmu pengetahuan yang interdisipliner. Dalam ilmu bahasa terdapat ketentuan mengenai objek sosiolinguistik yang berbeda. Menurut pandangan Simon Kitts, ia mengatakan bahwa penelitian mengenai perbedaan bahasa dari aspek sosial harus didasarkan pada penelitian sinkronis dan juga diakronis. Adapun menurut pendapat dari pandangan dari Asmanova dan Marchenko, ia mengatakan bahwa sosiolinguistik adalah bagian dari bahasa yang menyelidiki hubungan kasual antara bahasa dan gejala-gejala dalam kehidupan sosial. Lalu menurut pendapat dari Giros and Naubert, mereka berpendapat bahwa hubungan timbal balik antara bahasa dan masyarakat dapat ditinjau dari berbagai aspek, yaitu dari aspek sosiolinguistik maupun aspek sosiologi bahasa. Yang pertama termasuk bidang linguistik, sedangkan yang kedua termasuk bidang sosiologi. Ilmu sosiolinguistik dapat menawarkan banyak hal kepada ilmu sosiologi. Beberapa kriteria seperti berikut ini memiliki makna yang penting untuk sosiologi. Yang pertama, menurut pandangan Russell, bahasa merupakan satu-satunya alat untuk mengenal ilmu pengetahuan. Yang kedua, penilaian yang terlalu tinggi tidak dapat diberikan kepada interpretasi data-data bahasa untuk formulasi dan perkembangan teori sosiolinguistik. Yang ketiga, data-data sosiolinguistik memegang peranan penting dalam cabang-cabang ilmu sosiologi. Adapun efek timbal balik antara sosiolinguistik dan linguistik sangat banyak dan mendalam. Hal itu dapat dijelaskan oleh dua ciri sosiolinguistik. Yang pertama, yaitu pengaruh-pengaruh yang khas dari faktor-faktor sosial terhadap fungsi bahasa secara keseluruhan. Yang kedua, melalui pengaruh faktor sosial yang khas pada struktur bahasa, tingkatan-tingkatannya, dan juga unsur-unsur dalam struktur bahasa seperti fonologi, morfologi, tingkatan sintaksis, fonem kata, hubungan kata, dan juga kalimat. Adapun manfaat sosiolinguistik, dalam setiap bidang tentu saja mempunyai kegunaan dalam kehidupan praktis. Begitu juga dengan sosialinguistik. Kegunaan sosialinguistik bagi kehidupan praktis banyak sekali, sebab bahasa sebagai alat komunikasi pada manusia tentunya mempunyai aturan-aturan tertentu dalam penggunaannya. Adapun manfaatnya nih, pengetahuan sosialinguistik dapat dimanfaatkan dalam berkomunikasi atau berinteraksi. Sosialinguistik memberikan pedoman kepada kita dalam berkomunikasi dengan menunjukkan bahasa, ragam bahasa atau gaya bahasa apa saja yang harus kita gunakan jika kita berbicara dengan orang tertentu. Contohnya, jika kita adalah seorang anak dalam suatu keluarga, tentu kita harus menggunakan ragam atau gaya bahasa yang berbeda jika lawan bicara kita adalah ayah, ibu, kakak, ataupun adik. Namun jika kita seorang murid, tentu kita harus menggunakan ragam atau gaya bahasa yang berbeda pula terhadap guru, terhadap teman sekelas, maupun terhadap sesama murid yang kelasnya lebih tinggi. Sosialinguistik juga akan menunjukkan bagaimana kita harus berbicara bila kita berada di dalam masjid, di ruang perpustakaan, di taman, di pasar, atau juga di lapangan sepak bola dan dimanapun itu. Adapun dimensi masalah yang dibicarakan dalam sosialinguistik ialah 1. Identitas sosial dari penutur. 2. Identitas sosial dari pendengar yang terlibat dalam proses komunikasi. Yang ketiga, lingkungan sosial tempat peristiwa itu terjadi. Keempat, analisis sinkronik dan diakronik dari dialek-dialek sosial, pilihan dialek yang berhubungan dengan status sosial penggunaannya. Yang kelima, penilaian sosial yang berbeda oleh penutur dan perilaku bentuk ujaran. Yang keenam, tingkat variasi dan ragam linguistik. Adapun yang terakhir, yang ketujuh ialah penerapan praktis dari penelitian sosialinguistik.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang bersifat interdisipliner dengan ilmu sosiologi dan dengan objek penelitian hubungan antar bahasa dengan faktor-faktor sosial di dalam suatu masyarakat tutur. Nah, itu tadi sedikit pemaparan materi mengenai sosiolinguistik. Saya harap semoga materi tersebut dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri, kapan-kapan lagi ya.